Oke, kali ini kita akan membahas tentang fakta kisah pilu dari seorang anak buah kapal atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Mereka hanya tidur 3 jam. Seorang ABK harus dilarung ke laut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Terima kasih buat semuanya yang sudah dukung channel saya, yang sudah subscribe channel saya. Yang belum subscribe, yuk subscribe. Karena channel ini akan selalu bermanfaat buat kalian. Karena kita akan memberikan kalian fakta-fakta yang belum semua orang tahu, yang belum semua orang mengerti, belum semua orang dengar. Dan mohon maaf juga, 1 minggu ini saya tidak upload sama sekali. Karena apa? Karena ada pekerjaan yang prioritas yang harus saya kerjakan dan saya selesaikan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang fakta kisah pilu dari seorang anak buah kapal atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing harus mengalami kisah pilu. Kenapa? Apa yang salah? Kita ini adalah negara maritim terbesar di dunia. Kalian bisa cari dimanapun bahwa negara maritim terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Dan pastinya sebagai negara maritim Indonesia, tentu banyak pekerja nelayan di Indonesia yang mempunyai mental dan handal di laut. Dan ketika kita menjadi seorang pekerja di negara asing, di kapal asing, kenapa kita harus mengalami kisah pilu? Seharusnya kita menjadi raja, karena kita adalah negara maritim terbesar di dunia. Nenek moyang kita itu adalah seorang pelaut. Tidak ada yang menyebutkan bahwa nenek moyang kita itu adalah seorang darat. Tidak ada. Dan harusnya kita yang mempunyai nenek moyang pelaut itu sudah handal melaut, sudah bermental pelaut. Dan harusnya negara asing itu harus belajar ke kita, harus mencontoh kita. Karena sudah dari nenek moyang kita itu adalah pelaut, bukan pedarat. Kenapa sih harus ada kisah pilu? Apa yang salah? Dan untuk anak-anak milenial Indonesia yang berada di pesisir, yang pekerjaannya itu adalah seorang nelayan, tolonglah yuk berhenti bekerja di negara asing atau di kapal asing, meskipun bayarannya itu mahal. Udah deh ya, kita itu punya laut yang luas. Apapun yang ada di laut Indonesia itu ada. Kalian butuh apa di sana? Ada semua, ada semua. Gak harus kita bekerja di kapal asing, gak harus. Seharusnya kalian itu bekerja di negeri sendiri yang sudah kaya ini. Ngapain kalian berlayar di kapal asing dan menangkap ikan di laut asing? Laut kita kurang luas apa? Ikan kita kurang banyak apa? Pernahkah kita kekurangan ikan? Gak ada kita kekurangan ikan. Malah banyak kapal asing yang menangkap ikan di sini. Tolong dong, yuk anak-anak milenial Indonesia, khususnya yang berada di pesisir, yang pekerjaannya nelayan atau anak buah kapal yang biasanya itu melaut. Udahlah, kalian lebih baik kerja di laut sendiri, di negeri sendiri, di negeri yang kaya ini. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang kisah pilu dari seorang anak buah kapal Indonesia yang bekerja di asing ini, ada baiknya kita ngintro dulu. Oke. Oke, fakta yang pertama dari kisah pilu seorang ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing dan yang menangkap ikan di laut asing. Padahal kita itu adalah negara maritim yang mempunyai laut-laut yang sangat kaya. Kisah pilunya dari seorang ABK ini, mereka hanya tidur 3 jam dan setelah itu bekerja lagi. Terus berhari-hari seperti itu. Mereka mendapatkan jatah hanya tidur 3 jam. Bayangkan kalau terjadi ke kita. 3 jam tidur habis itu bekerja terus menerus. Tolong anak-anak milenial yang ada di pesisir, udahlah berhenti kalian bekerja di sana. Kita bekerja di laut kita yang kaya raya ini aja, udah selesai dah hidup kita itu. Gak mungkin kekurangan lagi kehidupan kita. Kenapa hal itu bisa menimpa kita? Ada apa? Siapa yang salah? Negara asingkah yang salah? Atau kitakah yang salah? Atau siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Atau perusahaan penyalurkah yang salah? Karena tidak membacakan SOP-nya dari awal sehingga bisa membohongi anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing tersebut. Kasihan, 3 jam tidur. Itu kisah pilunya ya. Kemudian fakta yang kedua dari kisah pilunya seorang ABK ini adalah mereka makan dari sisa umpan ikan. Bagaimana bisa terjadi? Mereka tidak sungkankah kepada kita bahwa kita ini adalah negara maritim terbesar di dunia? Seharusnya mereka juga berkaca, oh ini adalah orang Indonesia. Nenek moyang mereka itu adalah seorang pelaut, pasti dia handal melaut. Apakah mereka tidak seperti itu berpikirnya? Apakah kita
kurang menggemparkan negara kemaritiman kita kepada dunia, bahwa kita punya nelayan-nelayan yang handal, bermental kuat, bermental melaut. Mana hati mereka? Perusahaan penyalurnya juga begitu. Tolong dong, perhatikan, bacakan mereka SOP yang benar ketika mereka akan dipekerjakan di kapal asing. Jangan bodohi mereka, saya minta itu. Dan yang ketiga, kisah pilunya dari seorang ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing ini adalah mereka merasa dianaktirikan dari negara lain. Jadi mereka punya teman dari negara lain juga yang bekerja di kapal tersebut, tapi makanan mereka mendapatkan jatah-jatah yang bergizi, makanan yang bermanfaat, makanan yang bisa membuat mereka kenyang. Tapi ABK Indonesia hanya bisa memakan sisa umpan ikan. Dianaktirikan kita itu. Mereka itu siapa sih? Kita ini adalah negara maritim. Kenapa harus disiksa seperti itu? ABK-ABK ini kenapa? Dan saya tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi pada adik saya, anak saya maupun keluarga saya. Saya tidak bisa maafkan itu. Oke, fakta yang keempat dari kisah pilunya seorang ABK ini, bahwa mereka itu adalah dianggap sebagai komoditas. Ngerti gak sih maksudnya sebuah komoditas itu? Mereka itu hanya sebuah kebutuhan pekerja saja. Misalkan begini, ada suatu negara yang meminta pekerja laut Indonesia untuk dipekerjakan di kapalnya, karena mereka menganggap bahwa ABK Indonesia ini harganya murah, kemudian juga makanannya juga murah, bisa sembarangan, bisa dipekerjakan seenaknya. Itu anggapan mereka. Berarti mereka menganggap kita itu adalah sebuah komoditas, sebuah kebutuhan hidup, sebuah kebutuhan suatu pekerjaan, bahwa kita itu murah harganya. Kok bisa seperti itu? Seharusnya kita yang menjadikan mereka itu suatu komoditas. Seharusnya mereka yang kita jadikan suatu budak di sini kalau bisa. Tapi kita nggak punya hati seperti itu ya, karena berbeda hati kita dengan pikiran mereka. Sudahlah, berhenti bekerja di negara asing, bekerja di kapal asing. Sudahlah, berhenti. Ayo kita berlayar sendiri, kita ikut orang kita sendiri. Insya Allah kebutuhan kita sudah cukup. Dan biarkan mereka yang bekerja untuk kita, jangan kita yang bekerja untuk mereka. Udahlah, kembali lagi ke negara kita. Kita bekerja di laut kita sendiri, ikut orang-orang kita sendiri, menjadi ABK kita sendiri di sini. Insya Allah kita makmur. Oke, fakta yang terakhir dari kisah pilu seorang ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Ini bagi saya tragis banget. Saya kalau lihat beritanya itu berkaca-kaca banget mata saya. Melihat sebuah jenazah seorang ABK harus dilarung ke laut. Kalian mengerti dilarung itu apa? Dilarung itu adalah sebuah upacara pembuangan jenazah di tengah laut. Melepaskan jenazah ke laut atau pembuangan jenazah ke laut kalau ada seorang ABK yang meninggal di kapal atau di tengah laut. Mereka itu dilarung ternyata, bukan diawetkan, bukan didinginkan agar mereka awet. Kalau nanti kapal tersebut sudah mendarat, bisa dikembalikan lagi ke rumahnya masing-masing dan dikuburkan di rumahnya masing-masing di kampung halamannya. Tragis. Kalau itu terjadi dengan kita, keluarga kita, teman kita, atau kalian semua, apa yang kalian akan lakukan? Jadi saya akan menceritakan dari awal kenapa terjadi sebuah pelarungan jenazah untuk seorang ABK Indonesia. Waktu itu ada badai besar banget di tengah lautan. Waktu itu di kapal asing tersebut banyak pekerja dari Indonesia atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing tersebut. Kapalnya terombang-ambing di tengah lautan. Dan kemudian salah satu seorang ABK Indonesia mungkin imunnya lemah atau lagi tidak fit, mereka sampai meninggal dunia salah satunya. Setelah meninggal dunia, teman dari yang meninggal ini melaporkan kejadian meninggalnya temannya ke kapten kapal tersebut. Kapten, ada teman saya meninggal, bagaimana kalau jenazahnya diawetkan dulu, kalau nanti sudah kapalnya mendarat kita kembalikan lagi ke kampung halamannya untuk dikuburkan. Dan kapten tersebut menolak, bahwa kalau kita mendarat, kita terbentur dengan sebuah peraturan negara ataupun peraturan perusahaan. Dan kapten kapal tersebut melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan penyalur ABK Indonesia ini. Setelah dilaporkan, kemudian perusahaan penyalur ABK ini melaporkanlah ke pihak keluarga bahwa anak ibu sudah meninggal di tengah laut. Dan kami sebagai perusahaan penyalur akan bertanggung jawab untuk memulangkan jenazah anak ibu. Seperti itu kabarnya waktu itu. Tapi kemudian setelah itu ibu dari jenazah tersebut terus menunggu berhari-hari sampai lama tidak ada kabar. Dan setelah berhari-hari ditunggu, pihak penyalur melaporkan lagi bahwa
anak ibu sudah dilarung di tengah laut. Bagaimana kalau itu terjadi kepada keluarga kita? Saya tidak bisa bayangkan itu dan saya tidak akan maafkan itu. Seharusnya kapal asing tersebut sudah menyiapkan semua hal yang tidak terduga. Kalau ada seorang ABK meninggal di tengah laut, bagaimana penanganannya? Bagaimana cara penyimpanan jenazahnya? Seharusnya manajemen kapal dari tersebut itu sudah siap dengan itu. Dan perusahaan penyalur pun juga harus tahu SOP-nya. Tidak main-main seperti ini. Ini jenazah loh. Indonesia dengan mayoritas Islam, kalau ada seorang yang meninggal harus dikuburkan, bukan dibuang ke laut. Bagaimana penanganan mayatnya? Apakah diawetkan dulu? Setelah itu kalau sudah mendarat, apakah bisa jenazah tersebut dipulangkan ke daerahnya masing-masing? Seharusnya pihak penyalur atau perusahaan penyalur ABK ini harus mengerti itu. Bukan seenaknya saja tidak bisa mendarat karena suatu peraturan hukum atau peraturan perusahaan dan negara tersebut, dan membuat jenazah seorang ABK Indonesia harus dibuang ke laut atau dilarung ke laut. Itulah kisah tragis, mirisnya seorang ABK, pilunya seorang ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing. Dan tolong untuk milenial Indonesia yang bekerjanya sebagai nelayan atau melaut, yuk kembali sadar diri bahwa kita ini adalah negara maritim terbesar di dunia. Kita punya laut yang kaya. Tidak seharusnya kita bekerja di kapal asing, di laut asing. Kita bekerja di laut kita sendiri yang kaya. Kapal kita cukup untuk menangkap ikan di lautan kita sendiri. Tidak perlu kita harus ke sana. Kita bangun mindset kita lagi ya. Itu buat pelajaran untuk kita, untuk milenial Indonesia yang berada di pesisir khususnya. Kita bangkit, kita bekerja di laut kita sendiri, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.